Ada nggak yang bisa meniru Al-Quran sampai sekarang? Persis seperti Al-Quran. Sebelum Al-Quran, makanya saya sudah tunjukkan ini Pak, ini data Pak. Itu enggak ada. Sebelum Al-Quran mengatakan dialah yang maha awal dan akhir, jauh 700 tahun sebelumnya, Alkitab dan Yesus Kristus sudah mengatakan akulah yang awal dan yang akhir. Di zamannya Khalifah Abu Bakar, itu udah ada yang mau merubah Al-Quran, Bang. Nggak ada yang bisa merubah. Nggak ada bisa merubah. Lalu data-data yang saya tunjukkan ini apa? Yang kedua, nggak ada yang bisa meniru. Ini apa Pak Ustadz, ini apa? 4 kali diubah, direvisi. Tahun 1971, tahun 1990, tahun 2000. Ini sumbernya Pak. Nih, bahkan Kemenak pun mengatakan sumbernya bahwa Al-Quran itu pernah direvisi 4 kali Pak. Ini sejarah dan karakteristik Al-Quran. Nggak ada yang bisa merubahnya, Bang. Coba di situ lah, pada kenyataannya kan direvisi, Pak. Sampai sekarang pun itu. Debat yang penuh ketegangan akhirnya terjadi. Bang RK dan seorang ustadz membahas topik penting seputar Al-Quran dalam diskusi yang panas, mendalam, dan membuka banyak sudut pandang. Apakah perdebatan ini akan menemukan titik terang? Tonton sampai akhir dan nilai sendiri dengan bijak. Argumentasi Anda yang pertama mengatakan apa? Tidak ada yang bisa ditiru. Gagal. Karena apa? Jauh sebelum Al-Quran mengatakan huwal awalu wal akhiru, Yesus Kristus sudah mengatakan akulah yang awal dan yang akhir. Batal. Berarti ada nggak yang mengatakan? Ada. Yesus yang katakan begitu. Ya. Kemudian kedua Pak. Sabar. Poin kedua. Anda bilang tidak bisa diubahkan. Betul? Betul? Ya betul, nggak bisa diubah. Oke, sekarang kita, siapa ya tidak bisa diubahkan? Itu kan kata Anda tidak bisa diubahkan kan? Kita lihat nih Pak, surah 2 Pak. Surah 2 ayat 106, dia bilang apa? Ayat yang kami ini siapa Pak? Ya terus masalahnya di mana? Saya tanya kami ini siapa dulu? Kami ini siapa? Kami di situ kan Allah. Kami ini siapa? Saya tanya kami ini siapa? Ayat yang kami turunkan itu kan di situ kan Allah, Sang Pencipta. Allah. Oke, ayat yang Allah nasak, batalkan, atau kami jadikan manusia lupa padanya. Siapa yang lupa ini Pak? Abang siapa yang lupa Pak? Bang. Berarti abang yang nggak. Lah ini siapa ini Pak? Itu, Bang. Ya sekarang kami, kenapa dibatalkan Pak? Siapa yang batalkan Pak? Siapa yang batalkan Pak? Kemudian berikutnya Pak, Bapak lihat ini Pak. Terjemahan Al-Quran telah direvisi berapa kali Pak? 4 kali Pak. Tahun 1971, 1990, tahun 2002 dan tahun 2019 direvisi Pak. Direvisi Pak, 4 kali direvisi Pak. Jawab. Nggak ada yang bisa merubahnya. Lah, kenyataan itu datanya direvisi Pak, itu fakta. Astagfirullahaladzim. Nggak ada yang bisa merubah. Astagfirullahaladzim. Jawab, saya minta Anda jawab. Argumentasi Anda yang pertama saya bisa ini Pak. Argumentasi Anda yang kedua saya bisa lawan juga Pak. Argumentasi Anda yang ketiga, dia memberikan syafaat. Jikalau Al-Quran memberikan syafaat, kenapa Al-Quran tidak ada pada zamannya Abraham, zamannya Musa? Jawab. Astagfirullahaladzim. Kok astagfirullah? Diskusi nih Pak kita Pak. Pak Ustadz, kita lagi diskusi Pak Ustadz. Jangan kabur Pak Ustadz. Enggak tergoncang. Kita sedang diskusi, lagi dialog Pak. Jawab pertanyaan saya Pak. Ayo Pak Ustadz, jawab. Coba Bang, gini aja lah Bang. Abang itu cobalah, abang pikir baik-baik. Kebenaran itu semuanya dalam Al-Quran Bang. Kebenaran itu harus dibuktikan. Ketika Anda mengatakan kebenaran adalah Al-Quran, berarti Anda siap membuktikan. Ketika saya mengatakan kebenaran adalah Alkitab, saya siap membuktikan. Ketika saya mengatakan kebenaran adalah Alkitab, lalu saya tidak membuktikan, itu subjektif. Sekarang Anda buktikan kebenaran adalah Al-Quran, dan Anda siap membuktikan, sehingga tidak terkesan subjektif. Silakan, buktikan 3 pernyataan Anda yang tadi saya sudah patahkan dengan argumentasi. Silakan, lawan 3 argumentasi Anda. Argumentasi Anda sendiri loh itu. Silakan. Nah, di situ kan udah jelas Bang. Al-Quran ada yang bisa merubahnya. Anda ingat dengan argumentasi Anda yang pertama? Argumentasi Anda yang pertama Anda ingat atau tidak? Iya udah jelas di situ. Pak Ustadz ingat nggak? Pak Ustadz ingat nggak dengan argumentasi Pak Ustadz yang pertama?
Dari zaman Saya tanya, sampai saya tanya, ada argo nggak yang bisa kita merubahnya? sistematika Nggak ada yang bisa dalam merubah, dialog, Bang. Pak Ustadz. Hanya Pak sampai Ustadz, sekarang Al-Quran nggak ada yang bisa Pak merubahnya. Ustadz, kita ini sistematis dalam berdialog, Pak Ustadz. Ya, Lah, ya. buktinya Ketika apa? Pak Ustadz menyampaikan Gini, Bang. 3 argumentasi, saya catat tuh 3 argumentasi. Faktanya Ya. sampai sekarang ada nggak Al-Quran yang bisa? Pak Ustadz, Ya, jangan coba. kemana-mana. Nggak ada, Pak. Kita kembali pada 3 argumentasi apa Ustadz? Argumentasi pertama, tidak bisa ditiru. Saya sudah patahkan. Argumentasi kedua, tidak bisa dirubah. Saya tunjukkan betul, data. memang itu, Argumentasi Tuhan. ketiga, pemberi syafaat. Sekarang, Anda jawab argumentasi Anda yang pertama yang sudah saya patahkan, Oke. yaitu Jadi, tidak bisa ditiru. Silakan. Oke, yang nggak bisa tiru, ada nggak yang bisa meniru Al-Quran sampai sekarang? Persis seperti Al-Quran. Sebelum Nggak ada, makanya saya sudah tunjukkan ini Pak, ini data Pak. Itu enggak ada. Sebelum Al-Quran Zamannya. mengatakan dialah yang maha awal dan akhir, jauh 700 tahun sebelumnya, Di zamannya. Alkitab dan Yesus Kristus Di sudah zamannya. mengatakan akulah yang Di awal dan yang akhir. Di zamannya Khalifah Abu Bakar itu udah ada yang mau merubah Al-Quran, Bang. Nggak ada yang bisa merubah. Nggak ada yang bisa Lalu merubah. data-data yang saya tunjukkan Nggak ada. ini Yang apa? kedua, nggak ada yang bisa meniru. Ini seperti apa itu. Pak? Nggak ada. Pak Ustadz ini apa? 4 kali diubah direvisi tahun Ya, 1971, Iya, tahun tapi 1990, tahun 2000. Ini sumbernya Pak. Nih, bahkan Kemenak pun mengatakan sumbernya bahwa Al-Quran itu pernah direvisi 4 kali Pak. Ini sejarah dan karakteristik Al-Quran. Nggak ada yang bisa merubahnya, Bang. Coba di situ Lah, revisi. pada kenyataannya kan Iya, direvisi Pun Pak. Sampai sekarang pun itu nggak ada revisi, nggak bisa Pak, merubah, Bang. lawan saya dengan data Pak Sampai Ustadz. sekarang pun, Bukan Al-Quran dengan nggak ada yang bisa omongan Pak merubahnya. Ustadz. Lawan saya dengan datamu. Lah, Kayak faktanya gini kelasnya Ustadz, faktanya kayak sekarang gini kelasnya nggak ada yang Ustadz merubahnya, diskusi Bang. dengan saya. Sampai Seperti sekarang, ini kelasnya Ustadz berdiskusi dengan saya. faktanya sekarang ada ya Al-Quran tuh ada nggak Al-Quran 2, Al-Quran 3 seperti Kayak kita- gini kelasnya yang- Ustadz apa berdiskusi itu? dengan RK. Hah? Kalian bilang naikin orang pintar. Kayak gini kelasnya Ustadz berdiskusi. Sampai sekarang tuh Al-Quran tuh nggak ada yang merubahnya, Bang. Saya Coba minta datanya, bukan ngomong Pak. datanya sampai sekarang Al-Quran tuh nggak berubah. Anda ketika berdiskusi dengan saya bukan hanya Semua cuma tetap ngomong ada Pak, 30 juz. buktikan dengan data. Ya, 144 Anda bisa bulan. tunjukkan, paparkan 144 data melawan Bacaan data aja, yang saya tunjukkan itu tadi juga Anda semua. paparkan. Nggak ada yang bisa merubahnya, Bang. Lah pada Satu kenyataannya baris direvisi aja, Pak satu Ustadz, baris. 4 kali Ya, Ustadz, ya. 4 kali direvisi. Merubahnya, Bang. Data Pak Ustadz, data. Oh, data udah jelas. Al-Quran tuh satu titik. Datanya aja. mana? Bukan omonganmu bukan data Ustadz. Omonganmu bukan data. Kayak gini kelasnya Ustadz diskusi dengan RK. Ini Ustadz, ku jadikan cendol ini. Coba abang tengok lah. Ku jadikan cendol diskusi dengan saya kayak gini nih. Katanya pinter. Ku jadikan apa nih cendol nih? Coba sampai sekarang Al-Quran tuh Pak ada. Ustadz, kalau Nggak diskusi ada, itu Bang. Pak Ustadz, pakai data Pak Ustadz, bukan Fakta, pakai mulut gitu, bukan. Patahkan data saya. Tanya sekarang Al-Quran tuh ada yang merubahnya nggak bisa walaupun diubah sama Lah orang lain. ini datanya ini apa Pak Ustadz? Ustadz lihat Itu baik-baik nggak ini Pak dirubah, Ustadz. itu, Bang. Terjemahan Al-Quran Itu, di Indonesia tengok. direvisi berapa kali Pak? Itu terjemahan. Itu terjemahan Direvisi Al-Qurannya. enggak? Direvisi enggak? Ya tapi itu nggak dirubah, Bang. Tetap ada beberapa- Oke, sekarang Anda beberapa tunjukkan juz ya, di mana ada beberapa di juz ya, mana tetap di nggak ada mana perubahannya. musab atau Perkataan manuskrip-manuskrip dari Al-Quran, Al-Quran, coba bahasa tunjukkan. Arabnya sama dari dulu sampai sekarang. Iya, sekarang kalau sama silakan kamu tunjukkan manuskrip dari Al-Quran yang asli. Silakan. Mana? Manuskrip tertua dari Al-Quran itu ada di Birmingham, Museum Birmingham. Dan itu cuma 2 lembar. Silakan Anda cek. Al-Quran ada berapa surah? 114 surah kan? 114 surat. 30 Nah, juz. kenapa di museum ya Birmingham itu cuma 2 lembar? Itu yang nggak benar itu Bang, 2 lembar. Mana ada 2 lembar? Kok kenapa kenyataan nih Pak Ustadz? Ini Dari data mana ini, itu? nih. Data dari mana, Bang? Oh, Itu saya buktikan ya Pak Ustadz ya. RK ngarang. Ngarang. Nih Pak Ustadz, nih lihat baik-baik Pak Ustadz. Ini manuskrip di Birmingham. Itu cuma 2 lembar Ustadz. Ya, kamu tahu ini surah apa? Surah Maryam dan juga surah Toha. Ya, sementara Al-Quran memiliki 114 surah.
Di Birmingham cuma aja 2 manuskrip, cuma 2. Sekarang tunjukkan data kepada saya, di mana 112 surah manuskrip yang lain? Jawab. Udah jelas-jelas Kok abang. astagfirullahaladzim? Jawab, bukan istighfar di sini, Ustaz. Nah, Imam Syafi'i aja berdebat dengan orang bodoh tidak akan menang dia bang. Ah, maaf lah itu. Pak Ustadz, saya lagi dialog akademisi, bukan bilang orang kayak gini kok jadikan cendol. Masalah Katanya abang Ustadz, itu kan pinter kok jadikan cendol nih kayak gini nih. masalah abang itu. Jawab aja, tinggal jawab aja, nggak usah ngelatur kemana-mana. Jawab pertanyaan saya, coba. Abang itu tertutup lah segala apa semua. Jawab. Giliran dikasih argumentasi bilang RK kamu itu udah dikafirkan. Saya lagi dialog dengan kamu. Tutup itu hatinya itu. Udah Saya jelas. lagi dialog dengan kamu. Fahlam anahu la ilaha illallah. Fahlam nggak? Kamu harus fahlam baru kamu beriman. Bagaimana kalau kamu tidak fahlam? Kalau kamu tidak bagaimana kamu beriman kalau tidak fahlam? Coba buktikan argumentasi saya. Patahkan argumentasi saya. Patahkan argumentasi saya. Lah kan udah Dikit lagi jelas kabur tadi. nih. Jelas Yang apanya? kabur. Dari tadi argumentasi Anda saya balikin semua. Udah jelas-jelas bang, Barka, bang. Jelas apa? Mana datamu? Mana datamu? Tunjukkan, saya bukakan di sini. Coba tunjukkan datamu, saya bukakan di sini. Saya bukakan di sini data buat kamu. Yang merevisi itu, penrevisi itu betul-betul orang-orang yang betul-betul ahli dalam mengartikan Al-Quran. Hah? Jelas. Hah? Coba gitu Ustaz, argumentasimu ke saya. Astagfirullahaladzim. Malah istighfar. Saya ajak ada dialog akademis, bukan istighfar Pak Ustaz. Saya pun bisa beristighfar di sini. Saya ajak ada dialog nih. Dialog secara baik dan sopan teratur akademis. Mana datamu? Kayak gini Ustaz. Pak Ustaz dulu sekolah di mana Pak Ustaz? Nah, ya Allah. Adik, Kok la ilaha illallah? Pak Ustaz makasih deh. Pak Ustaz dulu sekolah di mana? Ustaz harusnya pintar dong. Kalau berdebat sama Ustaz harusnya pintar dong. Masa kayak gini ku jadikan channel nih kayak gini kalau diskusi nih kayak gini nih. berdebat dengan orang yang bodoh, dia nggak akan Iya, menang. buktikan kalau kamu itu pintar dengan ranah dialog Iya, akademisi karena seperti orang-orang- ini. Saya lagi ngajak orang-orang Anda pintar dialog, itu Pak jelas, Ustaz. dia mengingat Temukan Al-Quran, benang Pak. merahnya. Orang-orang yang Bukan pintar hanya itu bilang jelas, kamu dia bodoh, mengingat kamu gini, Al-Quran. kamu gini, kamu gini. Kamu dari tadi ngata-ngatain saya tanpa argumentasi kamu yang jelas. Kayak gini mau debat dengan RK. Makanya saya bilang kelas saya untuk dialog itu adalah ulama. Itu harus yang tafsir Quran Kemenak itu. Ah, dengan saya. Kalau yang kayak gini, aku jadikan apa? Cendol. Cendol aku buat ini. Mau di mana? Al-Quran Golongan itu nemu di mana? Itu jelas-jelas Al-Quran itu berapa surat. Mana jelas-jelas? Kamu gak bisa argumentasi mana? Pak Ustadz, lambaikan pencet tombol kabur aja Ustadz. Daripada 3.400 orang di sini memperlihatkan wajah Pak Ustadz yang mungkin tidak bisa jawab pertanyaan saya. Mending kabur aja Pak Ustadz. Saran saya Pak Ustadz pencet klik dan kabur. Udah, itu saran saya. Udah saya turun. Udah. Kabur, tekan. Silakan pencet, saya jauh. Silakan pencet dan kabur sendiri. Kita lagi bahas nih Pak Ustadz. Firman telah menjadi manusia. Ya, tetapi Jibril menjadi manusia kenapa bisa gitu? Datanya di mana itu, Bro? Datanya di dalam surah Maryam Surah Maryam ayat keberapa itu? 17. Surah Maryam ayat 17 ya. Oke, saya ini ya. Silakan Pak Ustadz, silakan menjelaskan itu. Sabar. Maryam 17 buka Ibnu Ya. Katsirnya tuh. Oke. Dia Maria memasang tabir yang melindunginya dari mereka, lalu kami mengutus roh kami Jibril kepadanya. Kemudian dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Menampakkan diri, Bro. Dalam Iya, bentuk manusia yang sempurna. Iya, betul. Nah, pertanyaan saya itu dimensinya Jibril dengan dimensinya Manusia. Maryam itu kan berbeda kan? Ya, betul.
Jadi malaikat dalam anutan Islam itu diciptakan dari cahaya. Nah, cahaya ini kan istilahnya dia bisa membentuk dengan serupa manusia pun bisa cahaya itu. Nah, apalagi ini adalah utusan Allah yang mendatangi Maryam. Jibril ini kan utusan Allah. Maka berbentuk apapun ya ketika dia menyerupai sebagai manusia ya bisa saja itu sebagai makhluk kan, bukan sebagai Tuhan. Dia makhluk. Makhluk artinya malaikat bisa menyerupai apapun itu. Nah, seperti halnya Rasulullah ya bertemu dengan malaikat sama juga menyerupai juga seperti tampak begitu. Jadi kalau makhluk itu bisa tampak, Bro. Tetapi kalau sang pencipta tampak itu yang tidak masuk akal. Nah, Gitu, gini, Bro. rupa manusia ya, rupa manusia, berarti rupa. Rupa. Aku ini kan rupa. Rupa, betul. Fisik, secara fisik. Iya, fisik. Ya. Jibril itu apakah memiliki fisik manusia? Kalau penciptaan yang sempurna seperti dalam ayat yang lain, wal malaikati wa idz qala rabbuka lil malaikati wa kutubi, dalam ayat lain di Al-Baqarah itu yang saya pernah baca itu bahwa Allah itu berbicara kepada para malaikat, memang dia bentuknya ya sempurna. Walaupun tidak digambarkan di Al-Baqarah itu seperti manusia yang diceritakan di Maryam ini. Tapi kalau kita berbicara kesempurnaan malaikat sempurna. Lalu ada pertanyaan yang Bang RK sampaikan, apakah bisa dia berbentuk seperti manusia kayak seperti ya bisa saja karena dia makhluk bukan ciptaan gitu. Dia Bisa makhluk. kan? Nah, Bisa. sekarang ini cahaya nih, Cahaya betul. Kan tadi Pak Ustadz bilang, Jibril ini kan cahaya. Ya, malaikat diciptakan dari cahaya. Nah, ini cahaya, diciptakan cahaya. Sekarang cahaya ini tidak punya rupa nih. Ya kan? Disentuh pun nggak bisa, hanya kita bisa Oke. lihat. Saya tanya Bang RK itu nggak punya rupa tapi punya bentuk nggak? Nggak ada bentuk. Cahaya itu bagian daripada bentuk bukan cahaya itu. Cahaya tidak berbentuk. Tapi Cahaya tidak berbentuk, tetapi bisa dilihat, bisa. iya, kalau yang bicara bisa rupa manusia, berarti berbentuk, sesuatu kan? yang bisa dilihat, apakah itu bentuk atau bukan? Sesuatu yang bisa dilihat berarti harusnya punya rupa dan berbentuk. Ya, sesuatu yang bisa dilihat itu berbentuk, Bro. Walaupun cahaya. Iya, sekarang apakah berbentuk. apakah Jibril itu kan cahaya? Apakah Jibril berbentuk? Bisa jadi, karena cahaya itu berbentuk. Seseorang ketika ditanyakan itu cahaya itu apa? Berbentuk cahaya. Cahaya itu berbentuk, sinaran, bersinar. Oke. Sekarang kalau bicara tentang manusia, berarti kalau bicara manusia ini memiliki darah dan daging. Betul. Tapi Apakah tidak ada Jibril salahnya memiliki darah berbentuk dan itu. daging? Gini, apakah diceritakan dalam surah Al-Maryam itu Jibril memiliki darah dan daging? Tidak ada kan? Cuma menyerupai, membentuk. Membentuk ya. Ya membentuk, silakan. Cahaya itu membentuk. Ya, tidak mesti dia punya darah, punya daging. Sedangkan di situ tidak ada penjelasan secara real bahwa malaikat Jibril itu punya darah dan daging. Cuman dijelaskan membentuk seperti Sekarang manusia. ini kan gelas ini kan. Saya masukkan ke dalam berbentuk nggak? Ya. Ya, Bisa kalau dipegang tidak, cahayanya ketika dia berbentuk. gini, bagaimana membentuk sedangkan cahaya dihalangi dengan gelas itu? Bagaimana cahaya itu akan membentuk kalau dihalangi oleh gelas itu? Ya kalau gelasnya itu gelasnya transparan ya kita bisa lihat. Iya betul. Yang Tetapi bisa jadi dipegang nggak? pokok Yang pertanyaan bisa adalah dipegang begini, itu, keluarga. oke. Yang bisa dipegang itu kan gelasnya. Betul. Tetapi cahaya dalam gelas itu bisa dipegang nggak? Tidak jelas. Nah, Tidak. sekarang berarti ketika Jibril mengambil rupa manusia, ya, Jibril mengambil rupa manusia, media yang dipakai untuk masuk ke dimensi itu apa? Ya, gini, menyerupai bukan arti dia sama dengan kondisi itu. Menyerupai, contohnya begini mereka. Saya menyenter seseorang, ya. Seseorang itu punya bayangan tidak? Punya bayangan Punya. kan? Ya.
Saya center Bang RK. Bang RK itu punya bayangan. Bayangan itu membentuk dari badan Bang RK enggak? Bayangan itu membentuk tidak? Nah, begitu pun halnya. Begitu halnya. Nah, sekarang ketika Jibril membentuk itu, apakah itu bayangan ketika datang kepada Maryam? Bisa jadi bayangan yang membentuk sempurna seperti manusia. Bayangan aja. Iya, kan cahaya. Apakah bayangan sama seperti kita senter manusia lalu ada bayangan? Ya, kalau diceritakan di surah Al-Maryam membentuk seperti wujud manusia dalam arti adalah cahaya yang kalau membentuk berbicara seperti manusia itu. berarti fisik kan? Iya fisik, tetapi kan istilahnya identik kepada cahaya itu tidak bisa serupa dengan manusia yang punya daging dan punya darah, tidak bisa begitu. Berarti medianya harus menjadi rupa manusia sehingga bisa dilihat oleh Maryam. Betul. Ya. Betul. Sekarang ketika Firman menjadi manusia Mm-mm. dan diam di antara kita, apakah itu salah? Nah, ketika baik saya jelaskan. Ketika dalam Yohanes 17 ayat 3, Yesus itu diturunkan sebagai utusan, menjadi firman, ya, menjadi firman, menjadi manusia. Betul. Apakah salah? Ya. Kalau secara pandangan tidak salah, tetapi yang salah adalah ketika dia jadi manusia yang punya kelemahan, yang punya kekurangan dituhankan. Ya, apakah pantas ketika dia menjadi Tuhan, tetapi punya kelemahan di sisi lain? Nah, itu. ini yang kamu ketika tidak membaca Tauratnya Nabi Musa. Ya, Ketika coba. Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita, ya, apakah dia itu tidak dimuliakan? Apakah dia itu tidak dimuliakan ketika dia datang menjadi manusia? Nabi Musa di dalam Taurat yang Musa itu mengatakan nabi, apa? bukan Tuhan. Ya, Musa itu nabi. Ya, bukan Saya Tuhan. percaya. Ya, bukan Tuhan. Tetapi Musa bisa menjadi Allah untuk bangsa Israel. Iya. Betul. Oke. Betul. Itu kata Taurat. Nah, sekarang ketika Nabi Musa ya mengatakan seperti Nabi Musa, Alkitab mengatakan seperti Nabi Musa meninggikan ular di padang gurun, begitu pula anak manusia harus ditinggikan. Ya. Jadi ketika Firman menjadi manusia, apakah dia tidak dimuliakan? Tidak. Nabi Musa sudah menubuatkan seperti ular yang dia tinggikan, begitu pula anak manusia ditinggikan. Iya, baik. Berbicara kemuliaan. Masalahnya di mana? Tetapi kita kembali pada konteks di dalam Yohanes 17 ayat 3 yang Pak Ustadz bawakan tadi kan? Ya, betul. Ya. Apakah kami sebagai orang Kristen menolak Yesus itu sebagai utusan? Tidak. Tidak. Betul. Ya. Apakah kami menolak Muhammad sebagai utusan? Menurut perspektif Alkitab kami menolak Muhammad sebagai utusan karena Yesus adalah wahyu yang definitif. Ya. Sabda yang definitif. Ya kan? Nah, sekarang apa perbedaan? Muhammad itu kan diutus sama Allah negeri Mekah. Ya kan? Allah Betul. negeri Mekah kan? Aku hanya diutus oleh Allah negeri Mekah. Betul. Ya. Sementara Yesus diutus keluar dari sang Bapa. Sekarang kata diksi utusan ini apakah sama dengan Al-Quran? Silakan. Baik. Laqad kana lakum rasulun uswatun hasanah. Jadi dalam Al-Qur'anul Karim dalam Islam berbicara utusan memang sebagai nabi, sebagai perantara untuk menyampaikan risalah daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa ada bahasa di Al-Qur'an itu memang betul bahwa Nabi Muhammad diutus di kota Mekah. Di kota Mekah. Memang saat itu beliau dilahirkan di kota Mekah itu. Tapi ketika wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarruqu fi silmi kafah. Jadi ketika ada bahasa-bahasa Al-Qur'an juga di sisi lain Islam ini akan menyeluruh seluruh alam seluruh dunia ini, itu sudah ada bahasa di Al-Qur'an juga. Lalu kenapa tidak di Mekah saja? Bagaimana kondisinya Islam tentang berbicara tentang utusan ini? Nah, utusan sebatas utusan hanya menyampaikan risalah, tetapi tetap mentuhankan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Khalik, yang Maha Pencipta. Begitu. Berbeda dengan teman-teman kita di Kristenan bahwa Yohanes 17 ayat 3 itu utusan yang mengutus diri sendiri misalkan. Banyak dari bahasa-bahasa itu yang dilontarkan oleh teman-teman. Ya. Jadi ada bahasa, mohon maaf Bang RK, ada teman-teman kita dari Kristen juga menyampaikan itu, bahwa yang mengutus dirinya adalah dirinya sendiri. Nah, kalau kita berbicara tentang utusan,
lalu dia jadi manusia, firman itu menjadi manusia, lalu dia punya keterbatasan, punya kelemahan, dia lapar, dia haus, segala macam. Memang betul itu natur daripada manusia itu sendiri, natur menjadi manusia. Ya, apakah pantas ketika Tuhan itu memiliki kelemahan-kelemahan? Apakah pantas kita menyembah Tuhan yang punya kelemahan? Ketika dia lihat pohon ara, ternyata pohon ara tidak ada buahnya, lalu dikutuklah pohon ara itu. Apakah pantas? Ini perlu kita gali lagi potensi-potensi itu, sehingga kita sadar bahwa kita menyembah siapa? Sang pencipta kah atau yang diciptakan? Atau yang dihadirkan? Ya, kisah para rasul juga, saya pernah baca itu kisah para rasul 36 ya, pasal 36. Jadi Yesus itu disalibkan baru menjadikan Tuhan. Jadi seluruh kaum Israel, ya kalau nggak salah ini bahasanya. Jangan Dan kemana-mana seluruh dulu, kaum jangan Israel- jangan lari ke kisah Rasul dulu, Bang Sam. Oke, siap. Ya, nanti Jadi, itu pandangan konteks Islam. kedua. Ya, Kita fokus pandangan- ke utusan ini dulu. Oke, pandangan Islam, utusan adalah sebagai nabi, tidak dituhankan. Dia hanya menyampaikan risalah daripada perintah Allah Subhanahu wa taala tentang ibadah, tentang mengesahkan, tentang mengkaji sunatullah yang ada di alam ini. Itulah tugas daripada seorang nabi, seorang utusan, begitu. Oke, Nah. saya jawab ya. Baik, silakan. Jadi ada tiga hal, tapi sebentar ini masuk ke konteks kedua ya. Pak Ustadz singgung ya. Kenapa saya menjawab ya apa yang dikatakan Pak Ustadz ya. Kenapa bukan Arab yang menjadi tanah perjanjian? Tapi itu konteks kedua, saya nggak mau lari-lari ya. Sekarang poin kedua, dia memiliki natur manusia. Dia memiliki natur manusia, dia lemah, dia tidur dan lain-lain, ya dia makan dan lain-lain. Itu secara alami natur manusia Yesus Kristus. Ya. Tetapi jangan lupa, ketika dia menjadi manusia, apakah ada dosa di dalam dirinya? Itu pertanyaan. Kalau memang ada dosa dalam dirinya, tunjukkan literasi mana kalau Yesus itu berdosa. Dalam Alkitab. Silakan tunjukkan. Literasi mana dia berdosa, ya. Ya. Kemudian dia lemah karena dia menjadi manusia dan dia lemah karena manusia lemah. Manusia berdosa, manusia lemah enggak? Lemah. Ya. Nah sekarang ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dan manusia itu berdosa dan mengalami lemah seperti itu, manusia tidak bisa mengembalikan lemah yang diakibatkan karena dosa. Makanya Yesus Kristus datang menjangkau manusia. Firman itu datang menjadi manusia. Menghampiri manusia yang lemah. Ya. Agar manusia yang lemah itu dikuatkan dan dimenangkan di dalam kematian dan kebangkitannya. Ya kalau firman itu tidak menjangkaui manusia yang lemah, bagaimana manusia itu bisa bangkit lagi? Manusia lemah tidak bisa bangkit. Manusia mati tidak bisa bangkit. Tetapi Yesus menjangkau manusia yang lemah, supaya apa? Supaya manusia yang lemah itu dikuatkan dalam kematian dan kebangkitannya. Sehingga citra Allah yang mulia, yang dirusak karena dosa itu bisa dikembalikan lewat kebangkitan Kristus. Ya, kemudian kita kembali pada poin ketiga, utusan, Pak Ustadz. Ya, saya harap sampai situ memahami. Silakan bantah kalau tidak ini ya. Ya, siap. Ya, ini data yang Pak Ustadz bawakan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Ya, sekarang apakah diksi utusan ini sama seperti Muhammad diutus? Beda. Makanya baca, jangan mentok ayat situ. Baca ayat 5 coba. Allah yang benar itu Sang Bapa. Islam tidak pernah memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Jadi Israel memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Hanya Islam yang tidak pernah memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Ya kan? Karena berbicara Sang Bapa ini berbicara tentang Allah Sang Sumber, Allah yang tak terhampiri, ya, yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Inilah Sang Bapa. Makanya Israel memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Lihat ini. Yesus dikatakan sebagai utusan karena apa? Utusan yang berbeda dengan Muhammad karena sudah ada sebelum dunia ada. Apakah Muhammad sudah ada sebelum dunia ada? Silakan, tafadol. Oke, saya sanggah ya terkait pertanyaan Bung RK tadi. Kelemahan, ya berbicara kelemahan Tuhan. Memang kalau dosa
namanya nabi itu semuanya Allah sudah ampuni dosa-dosanya. Dalam Islam itu Yesus itu kita masukkan kategori kita percaya tentang Nabi Isa lah. Nabi Isa alaihissalam. Memang Allah sudah mengampuni segala dosa bentuk dosa. Tetapi satu ya yang membuat saya itu bahwa Yesus punya kelemahan. Ini saya tunjukkan datanya. Ya. Bang RK minta data, saya tunjukkan data ya. Dosa ya. Bukan dosa, kelemahan Tuhan. Ya kalau Saya tunjukkan. kelemahan aku silakan. Ya. Matius 21:18-20 tentang pohon ara. Ya. Nih, saya tunjukkan ada beberapa kelemahan Yesus tentang ini. Besok pagi-pagi sekali ketika Yesus dan kami dalam perjalanan kami ke kota Yerusalem. Dia merasa lapar. Satu, apakah pantas Tuhan itu lapar gitu kan? Ini lapar, dia lapar. Lapar ini bagian daripada kelemahan manusia juga sama, lapar. Nah, apakah pantas sebagai Tuhan itu lapar? Dia melihat sebatang pohon ara di pinggir jalan lalu mendekatinya untuk melihat kalau ada buah di situ. Ternyata tidak ada buah di situ, saudara. Ya, di situ tidak ada buah sama sekali. Nah, apakah pantas kalau Tuhan itu tidak tahu, tidak maha tahu kalau buah itu tidak berbuah? Tetapi ternyata pohon itu tidak ada buah, hanya ada daun-daun saja. Maka dia berkata kepada pohon itu, mulai sekarang kamu tidak akan pernah berbuah lagi. Dikutuk. Nah, kelemahan yang ketiga adalah marah emosi. Sehingga mengutuk pohon ara itu menjadi kering, saudara. Nah, itu kelemahannya. Oke. Ya, itu saya jawab dulu. Nah, yang saya maksud adalah, apakah pantas Tuhan punya sifat ketiga itu, tidak maha tahu, dia harus lapar dan harus marah, mengutuk pohon ara. Yang berikutnya beliau bertanya tentang utusan Nabi Muhammad ke muka bumi. Ya, Nabi Muhammad itu jangan disamakan dengan Tuhan Anda yang dituhankan. Ya, kan Nabi Muhammad itu sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan. Yang setara seharusnya Allah dengan Tuhan Anda itu setara. Ya. Kalau Nabi Muhammad disamakan dengan Paulus misalkan itu sama aja, itu utusan itu. Nah, Rasulullah adalah utusan. Memang kalau kita berbicara apakah dunia belum ada, Nabi Muhammad sudah ada. Ya, beberapa hadis yang lain mengatakan demikian. Nur Muhammad itu ada, tetapi Rasul dilahirkan di kota Mekah, ya. Itu ya bumi ini sudah ada, kehidupan sudah ada, orang Israel sudah ada, orang-orang terdahulu sudah ada. Baru dilahirkanlah sebagai uswatun hasanah, sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki akhlak-akhlak manusia. Begitu Mas Bro. Jadi itu yang saya jawab tadi dari pertanyaan Anda, mudah-mudahan bisa dicermati, bisa didalami. Bahwa apakah pantas Yesus sebagai Tuhan itu punya kelemahan tadi? Ya di Matius tadi itu kitab Anda loh yang menyampaikan bahwa Oke, Yesus boleh saya itu, jawab? ya silakan. Oke. Tadi kan saya sudah jawab. Ya, Kristus itu memiliki natur manusia. Ya, dia sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Kan sudah jawab. Mengapa dia lemah, dia lapar? Karena natur manusianya. Tetapi jangan lupa natur ilahinya. Dia punya firman. Dia adalah firman Allah itu sendiri. Ya. Allah bisa lapar nggak? Ya kan? Kan dia kan transenden. Tetapi ketika Allah mengambil rupa manusia, punya tujuan. Tujuan yang sudah saya jelaskan di awal. Karena manusia berdosa mengalami kelemahan. Sehingga dia datang mengembalikan kelemahannya itu yang dialami oleh manusia, menghampiri manusia. Lewat kematian dan kebangkitannya, akhirnya manusia yang lemah itu dimuliakan lewat kebangkitannya Yesus Kristus. Makanya dia harus diam di antara kita. Agar memahami manusia. Dia memahami manusia, tetapi dia ingin mengembalikan manusia yang lemah itu. Ya, lewat kebangkitannya, kan sudah saya jawab. Nah, kemudian, Pak Ustadz, ya, terkait pohon ara. Ya, Yesus melihat, ya, Yesus lapar, ya. Apakah Allah tidak pernah marah? Pertanyaannya itu. Ketika kau bilang Yesus marah,
sebagai sebuah sesuatu yang negatif, diksi yang negatif, saya pertanyaan balik, apakah Allah tidak pernah marah? Apakah Allah tidak pernah murka? Ini saya balikin, ya. Ini di dalam Al-Quran Al-Baqarah, ya, Al-Baqarah ayat 90, Tuhan murka, Tuhan marah kan? Ya. Surat An-Nur, Tuhan marah kan? Ya kan? An-Nisa 93, Tuhan marah kan? Justru ini adalah blunder, keblunderan. Keblunderannya apa? Laisa kamislihi syai'un. Allah tidak serupa dengan makhluk. Manusia bisa makhluk, bisa marah. Lah Allah juga marah. Apakah laisa kamislihi syai'un bisa dipakai? Saya nggak bicara soal bentuk ya. Ya, kalau kau bilang Allah tidak berbentuk, Allah itu ini, ya itu urusan kamu. Tetapi soal sifat, manusia marah, Allah juga marah loh. Sama nggak dengan makhluk? Sama. Sama dengan makhluk. Ya. Nah, terkait pohon ara itu, Pak Ustadz. Terkait pohon ara itu. Ya, itu sebuah perumpamaan. Kebetulan Yesus lewat situ dan Yesus melihat pohon ara yang tidak berbuah. Artinya apa? Makanya Yesus kebanyakan dengan sebuah perumpamaan. Artinya seperti Bang Sam ini tidak pernah berbuah-buah, tidak pernah mau bertobat, sudah mendengarkan Injil keselamatan, tapi tidak mau itu artinya si Sam ini adalah pohon ara yang tidak berbuah, sebaiknya ditebang, dibuang ke api. Nah itu maksudnya Bang Sam. Jadi Alkitab itu yang dibawakan oleh Yesus adalah seperti perumpamaan-perumpamaan itu. Ya. Kalian tidak mau berbuah, kalian tidak mau bertumbuh ya. Begitu pula orang Kristen. Bukan cuma Sam sebagai orang Islam. Orang Kristen pun sama. Ketika dia bertumbuh menjadi orang Kristen, dia bertobat nih keluar dari Islam masuk jadi Kristen. Gak mau belajar iman Kristen, artinya dia gak mau bertumbuh. Gak mau belajar tentang Tritunggal, gak mau belajar tentang Kristologi, gak mau baca Alkitab. Nah kalian itu seperti pohon ara yang tidak berbuah-buah. Sebaiknya ditebang. Makanya Yesus bilang, aku tidak mengenal engkau. Yesus saja sanggup membuang orang yang memanggil Yesus adalah Tuhan, sanggup buang ke api kok. Apalagi yang tidak percaya Yesus Tuhan. Contohnya kayak Bang Sami ini loh. Ya, Sami ini tidak berbuah gitu kan. Nah sekarang gini Pak Ustadz. Konteks yang di situ yang tadi saya bawakan tadi itu, Pak Ustadz ya. Di dalam Yohanes 17 ayat 3 ya, itu mengatakan bahwa apa Pak Ustadz? Yesus adalah utusan yang sudah ada sebelum dunia ada. Sementara Muhammad adalah utusan menjadi nabi pada usia 40 tahun di dalam gua kan. Dapat wahyu di dalam gua. Ketika wahyu berhenti, naik ke atas puncak gunung ingin terjun. Nah ini ya. Jadi Muhammad adalah utusan pada usia 40 tahun di dalam gua Hiro. Sementara Yesus dikatakan utusan yang sudah ada sebelum dunia ada. Dasarnya di mana? Yohanes 8 ayat 42. Dia keluar dan datang dari sang Bapa, sang sumber itu. Coba bantai ini dulu Yohanes 8 silakan. Oke. Bung RK, Masya Allah. Jadi baik, yang saya maksud kelemahan itu bukan berarti kelemahan dari segi keilahiannya. Kalau keilahian memang semua orang tahulah tentang keilahian. Tapi gini loh, sisi lain, kalau kita berbicara Tuhan itu berbentuk sebagai manusia dan punya kelemahan, itu wajar kalau orang bisa menggambar Yesus. Ya, saya contohkan ini. Ini saya bingung, Yesus yang mana ini, Bung RK? Bagus. Ini Yesus yang mana ini? Kok semua berbentuk ditulis seperti ini? Ada yang nggak ada matanya, ya yang kayak gini Yesus. Nah, ini membingungkan orang-orang Kristen juga. Banyak sekali Yesus, ternyata kok banyak sekali bentuknya Yesus itu. Nah ini yang dimaksud melemahkan diri sendiri. Ini kitab sendiri, kitab Anda ini, ya Yohanes tuh. Ini kitab Anda sendiri yang melemahkan diri Anda sendiri gitu. Nah, pertanyaannya, kalau banyak orang yang menggambar Yesus dengan sedemikian bentuknya, yang mana Yesus yang benar itu? Itu pertama.
Yang berikutnya adalah tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apakah Allah tidak pernah marah? Ya, Allah marah karena kemaksiatan. Ya, Allah marah. Kan kau. Nah, kenapa? Tentang kemaksiatan, kemurkaan Allah tentang kemaksiatan tidak dijaga. Allah sudah memberikan semua khalaqas samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Allah sudah memberikan semua langit dan bumi serta isinya untuk dijaga kelestariannya, untuk dijaga. Maka oleh karena itu, maka kalau kita tidak jaga alam ini, contohnya Sumatera, ya kan, bagaimana dikeruk hasil pohon-pohonannya sehingga apa? Terjadi bencana. Kenapa? Tidak rahman terhadap alam gitu. Tidak rahim terhadap alam gitu. Nah, yang dibahas di sini adalah ketika Yesus itu menjadi sang firman, menjadi natur manusia yang berbentuk seperti manusia, yang sama dagingnya seperti manusia. Berarti dia diciptakan, bukan sang pencipta. Secara logika kan begitu. Diciptakan, dihadirkan. Begitu. Nah, ketika dia dihadirkan, diciptakan, hal wajar kalau orang banyak yang gambar seperti ini, Bung RK. Sehingga orang bingung, mana Tuhannya gambar itu. Itu. Yang berikutnya adalah, yang saya maksud kelemahan di sini bukan kelemahan dosa, bukan. Tapi kelemahan natur sebagai manusia. Nah, di mana satu ayat yang dijabarkan di dalam kitab Anda bahwa Yesus mengakui saya adalah Tuhan dan sembahlah aku. Satu, tolong carikan. Saya adalah Tuhan yang diciptakan oleh diri saya sendiri atau oleh Tuhan saya, bahwa saya Tuhan sembahlah aku. Itu satu. Nah, di mana pertama kali penyembahan terjadi terhadap Yesus? Apakah di antara anak muridnya yang ada itu menyembah Yesus? Menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Ataukah ada sang Paulus ini? Atau Paulus ini datang baru memberikan satu ideologi bahwa mentuhankan Yesus? Selama ini bagaimana anak murid Yesus itu menyembah ke Yesus atau kepada Tuhan Sang Maha Pencipta? Ya, ini perlu dibahas juga. Sehingga teman-teman orang-orang Kristen tidak hanya mengikuti doktrin-doktrin saja, tetapi bagaimana mereka harus menyerap, ya, memastikan bahwa Tuhan yang luar biasa adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta isinya, dan dia tidak punya kekurangan sedikit apapun, tidak punya kelemahan sedikit apapun, termasuk natur sebagai manusia. Secara langsung dia telah menyatakan punya indeks kelemahan. Demikian, Bung RK. Oke, terima kasih. Pertanyaan pertama yang tadi di akhir ya, apakah rasul-rasul tidak mengatakan Yesus adalah Tuhan? Nah, makanya baca Alkitab dengan baik. Yohanes 20 ayat 28, Thomas menjawab, ini percakapannya dengan Yesus. Ketika dia tidak percaya Yesus itu bangkit, ya, kisah di ayat 27, Yesus bilang, cucukkanlah jarimu itu ke dalam tanganku ini, dan cucukkanlah tanganmu itu ke dalam lambungku ini, bekas lambung Yesus yang ditusuk dengan tombak. Ya, supaya kamu itu bisa percaya kepada saya. Karena Thomas gak percaya Yesus bangkit. Tapi ketika Thomas itu mencucukkan tangan ke lambung Yesus, ya, dan percaya Yesus bangkit, Thomas bilang apa? Ini Pak Ustadz, ya Tuhanku dan Allahku. Oke. That's the point, itu pertama. Ya. Nah, kemudian terkait foto Yesus. Ya, jadi saya bantah tuh. Terkait foto Yesus, Pak Ustadz. Ya. Nah, kalau kita melihat foto Yesus, contohnya di Chinese, kalau kita ke Israel itu ada gereja yang foto Yesus dari segala bangsa. Ya, ada bangsa Cina, Yesus itu matanya sipit. Itu bukan berarti Yesus punya bentuk rupa itu mata sipit kayak orang Cina, bukan seperti itu. Tetapi di situ berbicara tentang kedekatan batin antara manusia yang percaya Yesus yang datang 2000 tahun lalu. Kami sebagai orang Cina ingin mengalami kedekatan Yesus yang datang 2000 tahun lalu dalam budaya kami. Contohnya Megawati, dia membawakan gambar Bunda Maria kepada Paus pada saat itu dengan langgam Jawa. Artinya kedekatan dia dengan Sang Maria, Sang Theotokos itu dalam budaya Jawa yang sedetak itu. Ya. Kemudian
Ada Yesus yang menggambar Afrika. Orang Afrika kami pingin tahu Yesus yang seperti apa yang datang 2000 tahun lalu. Jadi dalam pendekatan budaya itu seperti apa loh? Ya. Kemudian poin berikutnya itu pendekatan budaya saya jawab. Kedua saya jawab lewat pendekatan teologis. Pendekatan teologisnya seperti apa? Allah itu esensi tidak terlihat. Rupanya pun tidak. Makanya Allah yang esensi tidak terlihat, rupanya pun tidak. Bagaimana kita bisa menggambar Allah yang esensi yang tidak terlihat? Tetapi ketika firman Allah menyatakan diri menjadi manusia, ya, esensi Allah menjadi terlihat dalam rupa manusia Yesus. Sehingga ada nggak dalil dalam Alkitab? Ada. Galatia pasal 3 ayat 1 ini tentang foto. Ketika mereka masih memperdebatkan itu, Paulus bilang apa? Hai Galatia orang bodoh. Siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Kristus, Yesus Kristus yang disalibkan itu telah apa? Telah dilukiskan. Karena esensi Allah yang terlihat sehingga Yesus bisa dilukiskan. Dalam rupa manusia karena dia datang. Pertanyaan saya. Apakah hanya Allah itu kan tidak terlihat sehingga tidak bisa dilukiskan kan Bang Sam, Pak Ustadz? Benar nggak? Jadi hanya Allah. Iya, betul. Kalau manusia bisa dilukiskan, toh? Bisa. Pertanyaannya, apakah Muhammad adalah Allah? Kamu terjebak dengan jawaban kamu. Apakah Muhammad? Oke. Sabar, jangan potong. Jangan bernafsu, Ustadz. Ustadz sudah terjebak dengan jawabannya. Ayo. Ya, Ustadz sudah terjebak dengan jawabannya. Saya tanya, apakah Allah tidak terlihat? Ya, tidak terlihat. Sehingga tidak bisa dilukiskan? Yes. Apakah hanya manusia yang bisa dilukiskan? Yes. Muhammad kan tidak ada lukisannya. Ya kan? Apakah Muhammad adalah Allah sehingga tidak bisa dilukiskan? Dan sampai detik ini Muhammad tidak bisa dilukiskan. Tidak ada lukisannya. Ya, tidak ada lukisan. Baik. Saya bisa Baik. sabar, jangan potong dulu. Jangan panas dulu lah, Ustadz. Nafsu kali, Bah. Ya. Jangan terlalu nafsu, Ustaz. Slow. Ya, makanya saya bilang gini ya. Aku bingung. Muhammad gak ada lukisan, padahal dia manusia yang sempurna. Aku bertanya-tanya, apakah benar Muhammad ini adalah Allah? Sehingga tidak ada lukisannya sampai detik ini. Ya, entah alasan argumentasi Anda selesai habis itu ya, urusan Anda ya. Tapi poin selanjutnya. Pak Ustadz sudah mengiyakan tadi jawaban saya. Kalau semua manusia berdosa dan Muhammad pun melakukan dosa. Ya. Tetapi Yesus Pak Ustadz sudah ngomong, dalam kelemahan sebagai manusia dia ada. Dia lapar, dia tidur. Ya kan? Ya. Dan kalau Yesus berdosa, berarti Yesus tidak berdosa. Pak Ustadz sudah ngomong. Tuh. Ya. Setiap nabi Karena Allah sudah Yesus ampuni. karena Yesus tidak pernah mengaku dosa sama seperti Muhammad mengaku dosa ketika dia aortanya itu hampir terputus, sempat terputus pada saat itu di sakratul mautnya. Ya kan? Yesus tidak pernah mengaku dosa. Ya Tuhan, kasihanilah saya orang berdosa, ampuni saya. Ya tolong terimalah saya di sisimu. Gak ada. Tetapi Yesus Kristus bukan meminta ampun atas dosanya, melainkan memberi ampun atas dosa manusia. Kalau kau lihat di dalam Alkitab, Yesus memberi ampun kepada dosa manusia, berbeda dengan Muhammad yang meminta ampun. Berarti bukti bahwa dia adalah apa? Sang Ilahi. Apa Dol? Oke. Berkali-kali memang saya sudah sampaikan, jangan setarakan antara Nabi Muhammad dengan Yesus, karena itu jauh berbeda. Artinya Yesus itu Anda sembah sebagai Tuhan, sedangkan Nabi Muhammad adalah sebagai utusan yang tidak sejajar itu. Kalau mau disamakan dengan Paulus. Baik, saya jawab tentang anak murid yang tidak menyembah Yesus. Kalau berbicara masalah Tuhan, ya kan, Allah. Saya satu menggelitik ketika membaca Lukas. Ini bisa dilihatkan ya datanya.
Saya menggelitik sekali dengan Lukas 4 ayat 8 ya, pasal 8 ya. Tetapi Yesus pernah Lukas berkata, pasal Yesus 4 ayat berkata, 8. ya, Yesus berkata, ini yang berkata adalah Yesus. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ini Yesus yang berkata kepada anak murid. Nah, oke, itu jawabannya pertama ya. Nah, di manakah bukti real nyata bahwa anak murid itu menyembah, mentuhankan, bukan hanya sekedar ucapan saja? Itu perlu dijawab Bung Erga. Yang berikutnya adalah tentang gambar Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad itu Allah itu sendiri? Mohon maaf. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Toha ayat 14 ya. Innani anallah la ilaha illa anna fa'buduni wa aqimis shalah li dzikri. Ya. Bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, aku adalah Allah. Sembahlah aku, kata Allah, ibadahlah kepada aku ya, kata Allah, maka berzikirlah untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memproklamirkan bahwa dirinya adalah sang Khalik, sang pencipta yang punya nama adalah Allah. Innani anallah la ilaha illa fa'budu wa aqimus shalah li dzikri. Lalu bagaimana dengan gambar atau foto Nabi Muhammad SAW? Kenapa tidak bisa digambarkan? Begini, itulah cara untuk memuliakan Nabi kami, utusan kami, Rasulullah SAW. Kalau seandainya gini, Bu RK, maaf, agak gatal tenggorokan nih. Sama-sama. Jadi ketika kalau kita mau gambarkan Nabi Muhammad ini sebagai manusia, khawatir seperti ini Bu RK, ya Tuhannya bisa digambarkan ya begini, banyak gambarnya, kayak begini, kayak begini, kayak begini. Nah ini khawatir Bu RK. Jangan sampai ketika ada gambar Rasulullah, apalagi saat ini sudah banyak editing dari AI, itu bisa digambar, itu khawatir. Maka ini salah satu pelecehan terhadap Islam. Maka bagaimana menjaga marwah daripada Rasulullah SAW tidak meremehkan dengan gambar-gambar yang tidak ada artinya gitu. Nah khawatir apa? Diduplikat sehingga orang-orang itu menggambar dengan tidak bertanggung jawab. Itu Bu RK. Berikutnya adalah tentang kelemahan Tuhan. Ya, kelemahan Tuhan. Mohon maaf, memang saya akui Bu RK, saya tidak menyelah. Ini ada pelanggaran ya, Bu RK, ada pelanggaran ini. Coba turun dulu Bang Sam, baru Turun dulu ya, ada pelanggaran. nah turun baru naik lagi. Oke, naik lagi Bang Sam. Di tap-tap layar teman-teman, di tap-tap layar. Oke, lanjut Bang Sam. Oke, sabar kameranya. Aduh, lagi asik-asik kok ada pelanggaran ini. Ada nge-rap, ada yang ini kayak ngelaporin, Bung. Ada. Sabar teman-teman, ada kali 5 kak teman-teman, kali 5 teman-teman, kali 5 teman-teman, kali 5. Biar kuat teman-teman, kali 5 don't main-main itu VL-nya teman-teman ya. Gas. Teman-teman, saya dengan Bu RK, teman-teman ini sahabat teman-teman. Saya dan Bu RK ini Jangan sudah di-report, sahabat. Saya dengan Jangan beliau ini di-report, sudah teman-teman, sahabat. Kita diskusi seperti biasa. Kita nggak pernah otot-ototan. Kita selalu mengedepankan etika, berdialog, adab, sehingga apa yang kita sampaikan mampu diserap oleh penonton di sini. Ya. Oke. Jangan di-report teman-teman ya, nggak baik. Kita fair. Kita orang Kristen tidak boleh seperti itu. Lanjut. Ya betul. Ya, saya tahu orang Kristen itu semuanya baik-baik, semuanya selalu menjaga etika. Saya lama di Papua teman-teman ya. Saya lama di Papua. Saya juga sering diskusi sama teman-teman kekristenan di sana. Alhamdulillah semuanya baik. Ya artinya tidak ada saling menghujat, tidak saling menjelekkan. Wajar kalau dia bertanya wajar, bertanya itu bagaimana sih? Ini itu wajar. Tapi kita selaku orang yang beragama wajib menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang mereka tanyakan. Baik, kawan-kawan, kita berbicara terkait kelemahan Tuhan. Mohon maaf, memang saya dari awal saya sudah mengiyakan bahwa setiap nabi itu uswatun hasanah. Sudah Allah ampunilah. Dia sudah teladan yang baik, sudah diampuni segala dosa-dosanya. Artinya sudah maksum. Walaupun toh memang betul
Ada hadis-hadis yang lain mengatakan bahwa Rasulullah telah menyatakan punya kesalahan, itu hal wajar. Tetapi yang saya maksud adalah kelemahan Tuhan itu apakah ketika dia menjadi manusia, saat itu alam dan sekitarnya dan semua makhluknya masih mempercayai dia sebagai Tuhan. Sedangkan dia menjadi manusia, yang natur menjadi manusia, yang tentu wajar banyak kelemahan. Gitu kan? Wajar banyak kekurangan. Betul kata Mu'erka tadi, banyak kekurangan, banyak kelemahan. Apakah wajar juga kalau dia disebut sebagai Tuhan, kalau memang dia punya kelemahan, sedangkan otoritas sebagai Tuhan itu adalah dia tidak lemah terhadap dirinya, dia kuasa atas dirinya. Jangankan dia ingin sesuatu, dia menciptakan sesuatu pun bisa. Jangankan ingin buah pohon ara yang tidak ada buahnya, dia menciptakan saat itu ada pohon ara di depan muka itu bisa. Kenapa harus mesti menampakkan kelemahannya? Dia tidak tahu pohon itu tidak ada buahnya gitu. Itu Bung Erka, kira-kira ya, bisa dijawab. Oke. Jadi itu bukan sebuah kelemahan, tetapi itu konteks sebuah perumpamaan, ya Pak Ustadz ya. Nah, gini Pak Ustadz. Sebelum Islam mengatakan la ilaha illallah Allahul ahad, ya, orang Kristen sudah terlebih dahulu mengakui itu. Bahkan Maria pun ibunya mengatakan jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bersorak-sorai karena juru selamatku. Ketika Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel, dia ada nyanyi pujian. Dia percaya bahwa Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan dari zaman Taurat. Ya, dan dia percaya bahwa dia adalah wanita yang terpilih. Ya, makanya dia bilang, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ya, itu perkataan Maria. Dan dia menyembah juru selamat yang ada dalam kandungan. Juru selamat itu Allah, enggak Allah. Yesaya 43 ayat 11. Ya, akulah Tuhan, tidak ada juru selamat lain selain daripadaku. Maria mengakui dia seorang monoteisme yang taat. Maria ini, ya. Nah, sekarang ketika Maria mengandung dari Roh Kudus, ini yang tadi saya jelaskan di awal ketika bertemu dengan beberapa orang. Jadi Tritunggal itu bukan bicara jumlah Allah, tetapi bagaimana Allah menyatakan diri kepada manusia dalam hipostasis atau substansi-substansinya itu, atau pribadi-pribadi itu. Ini ketika Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel, ada 3 hipostasis. Jawab malaikat itu. 1, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa apa? Allah yang Maha Tinggi. 2, akan menaungi engkau sebab anak yang kau lahirkan itu disebut anak Allah yang kudus. 3. Ya kan? Kemudian, ini 3 hipostasis ini, bagaimana Allah, kita bisa lihat di dalam kitab Taurat, Kejadian 1 ayat 1. Allah, 1 hipostasis. Ya, Roh Allah, 2 hipostasis. Firman Allah, 3 hipostasis. Ya, nah inilah yang dikatakan sebagai Sema Yisrael dalam Ulangan nama yang tepat, Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Ya, kejamakan Allah itu dalam 3 hipostasis, tetapi adalah Allah yang Esa. Ya, nah sekarang, apakah anak Allah itu di dalam kitabnya orang Yahudi, anak Allah itu bukanlah Allah? Nih, Yesaya pasal 9 ayat 5, apakah anak Allah bukan Allah? Nih, perhatikan. Ini kitab Yahudi ya, 9 ayat 5 ya. Kitab para nabi ya. Sebab seorang anak telah lahir. Nah, anak yang lahir ini, lihat ini, disebut sebagai apa? Allah yang perkasa. Anak yang lahir ini disebut sebagai Allah yang perkasa. Ya kan? Jelas di sini. Kitab Yahudi pun mengatakan seorang anak yang lahir disebut sebagai Allah yang perkasa. Makanya, dimaksudkan sebagai seorang anak yang datang itu adalah dalam Mazmur Daud, pasal 2 ayat 7. Allah telah memperanakan anaknya secara rohani. Artinya dia yang datang keluar dari sang Bapa. Secara rohania itu. Ya, itu eksistensi. Itu Tritunggal. Kemudian poin kedua. Di dalam Alkitab, ya, kalau di dalam Al-Quran kan bilang Allah mengatakan, akulah Allah, seperti kata Bang Sam tadi, Pak Ustadz tadi, akulah Allah sembahlah aku, kan ada kan? Nah, beda dengan di dalam Alkitab, Pak Ustadz.
Di dalam Alkitab itu yang ingin disembah itu hanya iblis. Nih. Matius pasal 4 ayat 9. Dan berkata kepadanya, iblis berkata nih. Ini iblis. Semuanya akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Jadi di dalam Alkitab, ya, Allah itu tidak gila hormat. Allah wajib dan pantas kita hormati, ya, bagi siapa yang mau menyembah Dia, ya, tetapi Dia tidak gila hormat. Yang gila hormat di dalam Alkitab itu adalah iblis. Sehingga iblis mengatakan di dalam Alkitab bahwa dia ingin disembah. Ya. Karena iblis gila hormat. Ini perspektif Alkitab ya. Coba sedikit renungkan dengan Al-Quran. Ya, ini perspektif Alkitab. Tapi coba renungkan dengan Al-Quran. Coba lakukan perbandingan dan permenungan. Itu maksudnya seperti itu ya. Tapi saya tidak maksud ya. Cuma ini ya. Dipikir-pikir aja. Karena iblis itu gila hormat. Makanya dia bilang, sembah aku gitu. Perspektif Alkitab, bukan Al-Quran. Oke. Sabar, ketiga. Oke. Makanya pertanyaan jangan kasih banyak-banyak. Saya harus jawab semua. Oke, Ya. siap. Eksistensi Muhammad. Ya, Muhammad tidak ada foto dan gambar dan lain-lain. Justru di sini kita pertanyakan eksistensi Muhammad ini tokoh historis atau unhistoris. Tokoh fiktif atau tokoh bukan fiktif. Ketika Muhammad tidak ada foto, apakah Muhammad adalah tokoh fiktif? Jika Muhammad adalah tokoh fiktif, bukan tokoh fiktif, saya ingin tahu eksistensi Muhammad. Eksistensi Muhammad itu apa? Lewat para raja-raja, ya, yang terkemuka di abad ke-6 dan abad ke-7, yang memiliki hubungan birokrasi dengan Muhammad sebagai seorang saudagar. Silakan. Oke. Sabar. Salam di Umi. Ya, itu di depan tuh ya. Mohon maaf, saya ada santri saya. Ini di depan dek. Itu ada air ya. Itu ada air. Kalau mau ambil itu untuk itu di Umi ya. Baik. Kebetulan MURK saya di sini menghidupi anak-anak yatim. Ada beberapa anak yatim piatu. Di situ dek, dibuka dek. Kita hidup di sini. Baik. MURK, luar biasa. Jawaban-jawabannya ya dari MURK terkait tentang pertanyaan-pertanyaan saya tadi. Gini MURK, saya tidak mendapatkan satu jawaban terkait sahabat atau anak murid Yesus itu menyembah Yesus secara murni gitu. Tidak ada satu pun itu ya yang saya dapatkan. Saya bertanya kepada Anda, kapan Yesus itu dijadikan Tuhan? Sebenarnya kapan? Dia dijadikan Tuhan itu kapan? Apakah bumi ini belum ada, Yesus itu sudah menjadi Tuhan? Ataukah bagaimana? Apakah harus bagaimana dulu sebagai menjadi Tuhan itu? Itu pertanyaan pertama. Kapan Yesus dijadikan Tuhan? Kalau dia memang maha pencipta langit bumi dan seisinya. Itu pertama. Yang kedua adalah pertanyaan dari Bung RK. Jangan sampai Nabi Muhammad adalah tokoh fiktif ya. Kita lihat sejarah-sejarah Nabi yang ada di kota Mekah misalkan, ya, di kota Mekah, kota Madinah. Itu menjadi satu tempat sejarah yang peninggalan Rasulullah yang saat ini masih dikunjungi oleh ribuan orang itu. Ada Mekah, ada Madinah, ada makom-makom sejarah Nabi di sana. Ya, itu sampai saat ini dikunjungi oleh orang, banyaknya ribuan orang yang datang ke sana. Itu salah satu wujud bahwa adanya sosok Nabi Muhammad SAW. Nah, bukan berarti kami tidak mau memberikan gambaran Nabi Muhammad, tidak, tapi menjaga marwah daripada Nabi kita. Menjaga marwah daripada
foto daripada Nabi kita. Jangan sampai yang tadi saya sampaikan bahwa ketika ada foto-foto yang dipajang yang menyerupai Nabi lalu diduplikasi yang tidak benar, yang nanti kulitnya warna hitam segala macam, pada akhirnya bingung di mana foto yang asli gitu. Yang tadi saya gambarkan tadi, ya di mana Yesus itu yang asli kalau gambarnya begini semua, bro, gitu loh. Kalau begini semua gimana? Mana yang asli nih? Apakah ini? Apakah ini? Apakah yang mana? Gitu loh. Mana yang asli ini? Nah, ini dikhawatirkan ketika Nabi Muhammad itu ada gambarnya diduplikasi. Ya, diduplikasi. Maka secara tidak langsung yang memberikan gambar itu melemahkan daripada kenabian. Apalagi Tuhan melemahkan eksistensi sebagai Tuhan itu dengan gambar-gambar, dengan patung-patung. Ya, tidak sama halnya kita menyembah dewa Molok kalau begitu. Gitu. Sama halnya ini salah satu paganisme, ya, paganisme menyembah foto atau menyembah berbentuk Tuhan gitu. Nah, begitu, bro. Nah, yang berikutnya adalah apalagi tadi? Tadi ada anak-anak tadi buyar. Apalagi tadi pertanyaannya? Ke abad 6 ya, abad 6 ya. Saya tanya hubungan birokrasi antara raja-raja pada saat itu dengan Muhammad. Baik. Pada abad 6 ya ke 500 Masehi, ya. Ini saya baca aja ya karena saya juga belum mempelajari juga, bro. Ya udah, gak usah jawab. Nanti menyesatkan orang, Pak Ustadz. Iya. Oke. Gak usah Jadi jawab, kalau gak usah masalah sejarah ke sana saya masih belum mempelajari. Saya masih mempelajari tentang tahapan ketuhanan, terus percaya Tuhan itu bagaimana itu tuh, masih tahap-tahap itu. Kalau untuk berbicara terkait sejarah-sejarah tentang masa Eropa, sekutu masuk ke Indonesia itu masih saya belum mahir lah. Pada intinya adalah ya baik. Pada intinya adalah yang saya sampaikan tadi, Bung RK. Betul kata Bung RK, bagaimana perbandingannya iblis di agama Bung RK dengan Islam. Kalau dalam Islam, iblis itu aba wastakbar wa kana minal kafirin. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala itu untuk memerintahkan kepada iblis untuk menghormati Nabi Adam, iblis membangkang. Nah, merasa hebat, merasa angkuh, merasa betul yang disampaikan tadi oleh Bung RK. Iblis merasa luar biasa, saya ini luar biasa gitu. Pada akhirnya dia disebut dengan aba wastakbar wa kana minal kafirin. Orang-orang yang ingkar, orang yang tidak menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat kafir di sini bukan kalimat ini, tapi tidak menerima, itu kafir, ya. Tidak menerima apapun perintah yang Allah sampaikan kepada iblis itu untuk menghormati Nabi Adam alaihissalam saat itu. Begitu, Bu RK. Saya pertanyaan satu terakhir ya. Kapan Yesus dijadikan Tuhan? Itu terakhir aja. Oke, terima kasih. Ya. Jadi poin pertama, Pak Ustadz, kita harus memahami filsafat ya. Filsafat pertama dalam sebuah bahasa namanya latria dan dulia atau adorasi dan venerasi. Ya, orang Kristen apalagi orang Katolik, ya, orang Katolik itu tidak menyembah foto, gambar-gambar itu tidak menyembah. Ya, foto itu adalah media di mana kita seperti yang saya bilang tadi memahami bahwa dia pernah datang menjadi manusia, kedekatan kita, tetapi bukan berarti kita menyembah foto. Bukan menyembah lukisan. Bukan menyembah patung. Bukan. Itu salah besar. Karena di dalam Alkitab ada dua hal. Yang namanya latria dan dulia. Atau proskuneo. Latria itu penyembahan kepada Allah Tritunggal. Karena bicara menyembah ini ada 3 kriteria. Harus ada imam. Ya, harus ada mesbah. Harus ada kurban. Itu kriteria dari penyembahan dalam gereja Katolik. Lukisan yang ada, contohnya ada di dalam di apa saya kayak gini. Nah, apakah saya menyembah lukisan ini? Tidak, ya, karena tidak ada kriteria saya menyembah lukisan itu. Ya, karena harus ada 3 kriteria itu. Nah, di dalam Alkitab, ya, di dalam Alkitab ini secara biblikal, di dalam Alkitab tidak ada sama sekali. Ya, contohnya Musa ketika Tuhan
dia membuat patung ular tembaga, ular tedung. Lalu patung ular tedung itu disuruh tatap. Apakah Musa menyembah latria kepada patung itu? Tidak. Itu dalam bahasa Septuagintanya menggunakan kata proskuneo. Ya, bukan berarti menyembah. Kemudian ketika Yosua dalam Yosua pasal 7, ya, dia menyembah tabut Allah, yang di atas tabut Allah itu ada 2 patung kerub. Ya, apakah dia sujud sampai ke lantai? Sujudnya itu sujud kayak Islam, langsung ke bawah. Apakah Yosua dalam Taurat menyembah berhala terhadap patung kerub dan tabut perjanjian itu? Tidak. Itu dalam bahasa Yunani, Septuaginta, ketika Yosua sujud sampai ke bawah, namanya proskuneo. Pros itu ke bawah gini. Itu menghormati, tapi bukan berarti menyembah. Ya, begitu pula orang Kristen di era sekarang. Pendekatan budaya saya pakai. Kami merasa dekat nih dengan langgam Jawa, budaya Jawa, sehingga Yesus itu seperti Jawa, punya budaya Jawa, pakai belangkon dan lain-lain. Karena Yesus masuk dalam budaya Jawa. Yesus masuk dalam budaya Papua, sehingga dia masuk dengan budaya Papua dan lain-lain. Seperti itu. Karena dia masuk, Injil itu masuk di sini. Injil itu masuk di Jawa, sehingga kami merasa kedekatan dengan Yesus itu. Ya, tapi bukan berarti itu. Tetapi saya ingin menunjukkan beberapa gambar ya. Ya. Ini gambar tertua di abad ketiga. Yesus gembala yang baik. Ya, ini masih hidup bapak-bapak gereja nih kalau di abad ketiga. Ya. Masih hidup bapak-bapak gereja, itu gambar tertua, tetapi foto yang tadi itu di abad ke-6. Ya. Ya, jadi kita ada apostoliknya. Nah, sudah saya jawab. Kemudian, kapan Yesus itu menjadi Tuhan? Ini bentuk waktu yang ditanyakan. Ya kan? Yesus berkata, sebelum Abraham menjadi ada, aku telah ada. Ya. Di dalam bahasa Yunani menggunakan kata genestai. Ya, dan itu dalam bahasa Inggris namanya bentuk was, to be. Artinya bentuk lampau. Artinya sebelum Abraham menjadi eksis, aku telah ada. Lantas siapa? Kenapa dia bisa mengatakan dia sudah ada sebelum Abraham itu eksis? Siapa dia? Ini bentuk waktu lagi. Ya, Yesus berkata apa? Di dalam Yohanes 17 ayat 3, ayat 5 yang tadi Pak Ustadz bawakan. Sebelum dunia ada, aku telah ada, dia bilang. Ya kan, ini bentuk waktu. Kemudian, ada lagi ayatnya. Siapa dia? Yohanes 1 ayat 1. NRK, hologos, N itu titik di mana manusia tidak bisa menjangkau itu, bahkan malaikat tidak bisa menjangkau itu. Titik di firman, firman itu sudah ada, minus kekekalan, dia sudah ada. Karena firman itu bukan ciptaan. Firman itu pencipta yang bersama-sama dengan Bapa. 3 hipostasis yang saya jelaskan di awal. Yang tadi saya jelaskan tentang 3 hipostasis dalam kitab Kejadian, bagaimana Allah menyatakan diri kepada manusia, tak kenal maka tak sayang, makanya dia menyatakan diri siapa dirinya. Ya, seperti itu. Jadi sudah saya jawab bentuk waktu. Saya tahu kamu mau bawa ke Kisah Rasul, silakan. Oke, terima kasih banyak Bung RK. Saya tidak bermaksud untuk menyatakan bahwa Bung RK menyembah lukisan, tidak. Saya menyampaikan bahwa kalau digambarkan Muhammad itu ada lukisannya, maka dia khawatirkan duplikasi seperti tadi itu. Ya, saya tidak berbicara Anda menyembah lukisan segala macam. Bung RK yang saya hormati, jadi kalau kita melukiskan sesuatu, sebenarnya orang berani menggambar kita itu karena kita itu mudah dilihat, mudah dipandang, bahkan ada nilai kesetaraan antara makhluk sama makhluk yang lain gitu. Ketika Tuhan Anda itu dilukis dengan sekian rupanya, setiap tahun ke tahun itu berbeda-beda, misalkan fotonya. Nah, ini sangat membingungkan mereka yang anak-anak baru yang melihat gambar foto Yesus itu. Oh, ini kok tahun ini beda, ini tahun ini beda. Mana sejatinya Yesus itu, fotonya, foto yang betul tuh yang mana gitu. Sehingga tidak membingungkan regenerasi berikutnya untuk foto-foto tersebut. Tidak berarti Bu RK menyembah foto itu, tidak, tapi betapa penghinaannya kalau bagi saya
betapa penghinaannya. Tuhan kok dilukis. Secara langsung dia telah merendahkan eksistensi sebagai Tuhan itu. Itu pertama. Yang berikutnya adalah Bung RK bilang dari dulu Yesus itu sebagai Tuhan. Saya juga sama, bukan ke Kisah Para Rasul, tapi saya bawa ke sini. Ya. Saya bawa ke sini. Roma 14 ayat 9, Bro. Ya. Sebab itu untuk Kristus telah mati. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Termasuk yang tadi yang saya sampaikan tadi ya, mana nih? Kisah Para Rasul. Ya, ini juga sama. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus, telah membuat Yesus yang kamu salib itu menjadi Tuhan Kristus. Menjadi. Berarti ketika sebelum disalib secara nalar sederhana, bahwa Tuhan itu belum menjadi Tuhan. Walaupun toh tadi prolog dari Bung RK bahwa sebelum ada alam ini sudah menjadi Tuhan Yesus itu. Tapi bagaimana dengan kalimat-kalimat ini? Ini menjatuhkan Bung RK. Kalau ini tidak layak dihapus aja gitu loh. Begitu Bung RK. Jadi Bung RK yang saya hormati, sahabatku. Subhanallah ya. Ini perlu kita kaji juga. Ya, perlu kita kaji. Dari gambar saja sudah merendahkan. Dari kalimat-kalimat Injil ini sendiri pun sama merendahkan. Bahwa Yesus disalib dulu baru dijadikan Tuhan. Disalib dulu. Berarti ketika dulu ada alam ini, siapa menciptakan langit dan bumi ini? Ya, ketika kita berbicara tentang Yesus, ya, maka ada sosok Tuhan lain sebagai sebelum Yesus. Percaya tidak? Anda Yesus itu punya Tuhan, percaya tidak? Enggak. Yesus punya Tuhan. Yesus punya Tuhan. Percaya tidak? Saya enggak percaya. Saya enggak percaya. Berarti ada orang Trinitas ya? Trinitas. Saya Tritunggal. Oh, Tritunggal. Oke. Siapa bilang Yesus punya Tuhan? Nah, makanya saya bertanya kepada Anda. Apakah Anda Saya percaya. yang disampaikan oleh Edis TV bahwa Yesus itu punya Tuhan? Tidak percaya? Sudah saya selesaikan dengan Edis. Oke, siap. Baik. Oleh karena itu begini Saya Bung percaya. Erga. Oke. Tolong sanggah kalimat-kalimat ini dari Roma tadi sama Kisah Para Rasul itu, bagaimana tanggapan Anda? Bahwa Yesus menjadi Tuhan. Oke, Yesus saya itu jawab. menjadi Tuhan setelah disalib. Silakan Bung Erga. Nah, oke, mantap nih. Makanya Alkitab itu Pak Ustadz, itu kontekstual. Jadi memahami Alkitab itu kontekstual Pak Ustadz. Ya. Jadi Alkitab itu bukan turun celana, turun ayat. Bukan. Alkitab kami bukan seperti itu. Dia turun celana, lalu turun ayat. Bukan. Ya. Makanya baca di konteks di ayat 29-nya Pak Ustadz. Ini perhatikan. Kisah Rasul 20-29. Saudara-saudaraku, ini bicara khotbah Petrus. Ya kan? Khotbah Petrus ini saat ini. Petrus lagi menyampaikan kepada bangsa Israel dan orang-orang Israel pada saat itu. Aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu. Tentang apa nih? Tentang Daud. Bahwa Daud akan Daud pun dalam kitab Mazmur, kitab Zabur menubuatkan tentang dia. Ya, dalam Mazmur 110 ayat 1. Ya. Bapa bangsa kita, ia telah apa? Daud berkata apa? Ia telah dan kuburnya masih ada pada saat ini, pada sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, ia tahu bahwa Allah telah berjanji dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan menundukkan seorang keturunan Daud. Jadi Kristus itu dari keturunan Daud. Ya, yang harus menderita Mesias itu. Sendiri di atas tahtanya. Ya, karena itu telah melihat kepada depannya, telah berbicara tentang kita, tentang kebangkitan apa nih? Mesias, terus. Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggikan, dia tidak ditinggalkan dalam dunia ini orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Lihat ini. Yesus inilah, lihat, yang dibangkitkan Allah, lihat konteksnya,
Dan telah hal itu kami semua adalah saksi. Lihat ini. Ada saksi mata. Dan sesudah ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya kepada kamu dilihat dengan dengar sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, lihat ini. Malahan Daud sendiri berkata, lihat ini. Ini Mazmur 110 ayat 10 kata Daud, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sisi kananku sampai ku buat menurut peraturan Melkisedek ini. Menjadi musuhmu, menjadi tumpuan kakiku, lihat ini. Jadi seorang Israel harus tahu, orang Israel, jadi Petrus lagi berkhotbah di atas ini, konteks di atas Petrus lagi berkhotbah, lalu klimaks dari ini, Petrus bilang apa? Hei orang-orang Israel, kalian harus tahu dengan pasti. Ini Petrus berkhotbah bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu, jadi Yesus yang dibuat, yang disalibkan oleh bangsa Israel itu, ya, Yesus yang dibuat, yang disalibkan oleh bangsa Israel itu harus kau jadikan Tuhan dan Mesiasmu. Itu maksudnya Pak Ustadz. Ya. Jadi maksudnya Yesus itu yang dinubuatkan di para nabi, di kitab Daud. Itu yang betul-betul dia menggenapi segala sesuatu. Harus kau jadikan Tuhan dan Mesiasmu. Itu maksudnya. Ya, bukan berarti Allah menjadikan dia Tuhan setelah dia mati, bukan. Dia yang mati itu dan bangkit itu menggenapkan nubuatan dalam kitab Taurat, kitab para nabi dan kitab Mazmur. Dia itu harus kau jadikan Tuhan karena sebelumnya kau tidak jadikan dia Tuhan. Kau harus jadikan dia Tuhan sekarang. Percaya kepada dia karena dia bangkit, saya saksinya, kata Petrus. Itu maksud ayatnya, itu berhubungan dengan Roma 14 ayat 9, itu pun khotbah yang sama, lihat konteksnya. Ya. Nah, sekarang ketika Yesus menjadi manusia, bahkan Alkitab tidak mengelak. Alkitab berkatakan apa? Dia dibuat lebih rendah dari malaikat-malaikat. Dibuat lebih rendah daripada malaikat dalam waktu yang singkat ya. Dibuat lebih rendah. Karena apa? Dia menjalankan dirinya sebagai hamba Allah, menggenapkan Yesaya pasal 53 sebagai hamba yang menderita, hamba yang setia. Harus mati di atas kayu salib. Tetapi dalam penghambaan itu, apakah dia tidak ditinggikan? Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Begitu pula anak manusia harus ditinggikan. Ya. Kemudian poin ketiga. Jadi kami meninggikan dan memuliakan dia di dalam salib itu. Ya. Dan kebangkitan. Poin ketiga. Foto ini apa tidak membuat anak-anak berubah, bingung? Tidak. Ya, kenapa? Poin pertama, ada iman rasuli. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Kami percaya itu. Jadi mau ada foto yang berbeda-beda seperti itu tidak akan mengoyakkan iman kami. Karena satu, ada pengajaran apostolik. Tidak membuat kami akan berubah-ubah. Zaman berubah, menjadi modern, pengajaran berubah. Muncul ajaran, muncul hamba Tuhan baru, pengajaran berubah, tidak seperti itu. Ya, Gereja Katolik senantiasa memelihara warisan-warisan leluhur, warisan ajaran apostolik itu. Ya, makanya ada ajaran apostolik, ada iman rasuli, ada doa aku percaya. Kemudian, apakah berubah? Tidak, Yesus tidak berubah. Karena Yesus tetap sama yang kami imani di dalam perayaan Ekaristi. Sampai detik ini kami imani, inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu, lakukanlah ini. Tidak berubah, yesterday, forever, Jesus is the same. Ya, jadi kami tidak membuat kami bingung. Kami sebagai Katolik tidak buat kami bingung. Karena kami mempertahankan warisan leluhur itu hingga detik ini. Ajaran apostolik itu hingga detik ini, Pak Ustadz. Ya, silakan. Baik. Sudah dijawab oleh Bung sabar, saya lupa Pak Ustadz. Pak Ustadz mau sholat ya? Nantilah kita lanjut lagi malam lah. Malam lah Pak Ustadz naik kita lanjut ya. Oke, malam kayaknya saya, ya nanti kalau nggak ada kegiatan saya ini ya. Baik Bu Erka, terima kasih luar biasa. Oke, makasih luar biasa juga Pak Ustadz. Bu Erka, ini satu lagi saya sanggah ini, boleh ya? Silakan. Ya, oke. Kau mau turun, kau mau sanggah gimana? Nggak usah lah. Enggak. Ini Aku aja nggak kasih pertanyaan karena kau mau turun.
Aku orangnya fair loh. Masa kau mau turun, kau buang sampah di sini, baru Oke, kau oke. mau kabur? Gak mau lah. Oke bro, kebetulan ini sudah mau jam 11 waktu zuhur di daerah Banten. Nanti kita lanjut di malam atau di lain kesempatan. Makasih banyak sahabatku Bung RK. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika firman Tuhan ini memberkati saudara, subscribe channel ini dan bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman, supaya semakin banyak orang mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.